Rezeki itu sebenarnya luas. Yang sempit adalah rasa syukur kita. Karena seringkali menganggap kita hidup untuk berkompetisi dengan orang lain. Dan kali ini Bang Bejo akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Teen Patti tahun 2010. Di mana film ini akan menceritakan seorang dosen matematika yang penelitiannya tentang sebuah peluang selalu ditolak sama dekannya. Bahkan ia sampai dihina gak punya otak dan gak layak jadi dosen. Gak terima harga dirinya diinjak-injak, dosen itu menguji penelitiannya itu dengan bermain judi bersama 3 mahasiswanya dan 1 dosen muda. Dan apakah penelitiannya itu berhasil dan bisa bikin dia kaya? Penasaran kan? Sama. Oke, jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat rebahan. Suatu hari seorang mantan dosen matematika yang bernama Venkat diundang ke Inggris untuk bertemu dengan Percy yang merupakan seorang lulusan ahli matematika paling jenius di dunia, lulusan Primagama. Karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus mereka bicarakan secara empat mata. Tapi anehnya Percy ingin mereka bertemu di sebuah kasino paling besar yang ada di London. Padahal Venkat trauma mendatangi tempat itu karena bisa membuka kembali luka lamanya. Jadi setahun yang lalu ketika Venkat masih menjadi dosen di sebuah kampus ternama di India, penelitiannya selalu dipandang sebelah mata sama dekannya sendiri. Semua penelitiannya gagal terbit. Bagi si dekan, Venkat adalah ahli matematika yang sangat tidak ahli. Gara-gara omongan dekannya yang nyelekit seperti komentar netizen, Venkat pun langsung berusaha mengkaji ulang penelitiannya. Dan sewaktu lagi serius-seriusnya mengerjakan penelitiannya, mendadak komputer Venkat menampilkan iklan permainan poker bertuliskan yang dibutuhkan hanyalah sedikit matematika. Dan ia pun tertarik untuk mencobanya. Dari permainan poker itu, Venkat mencoba untuk memperhitungkan peluang siapa yang akan jadi pemenangnya dengan menggunakan rumus matematika. Karena perhitungannya tepat sasaran, Venkat pun langsung menjadikannya sebagai penelitiannya. Dan tanpa pikir panjang, Venkat pun menguji penelitiannya itu tentang probabilitas atau peluang kepada mahasiswanya. Venkat meminta semua mahasiswanya untuk menebak di mana ia menyimpan mobil-mobilannya di antara 3 wadah yang sudah ia acak. Meski semua mahasiswa sudah memperhatikannya dengan sangat serius, tapi nyatanya gak ada satupun yang bisa menebaknya. Malah yang ada mereka semua terlihat semakin kebingungan. Supaya penjelasannya gak cuma numpang lewat aja, Venkat pun ngajak semua mahasiswanya ke lapangan tenis. Use a crazy ball, called crazy because we cannot predict its bounce. You see? Theory of probability. Dosen lain yang melihat dari jauh langsung ngejulitin Venkat. Yang menurut mereka, Venkat ini lebih cocok jadi orang gila daripada jadi dosen matematika. Anjir, segitunya bang. Sorenya Venkat menemui dosen muda di kampusnya yang bernama Santanu untuk menguji penelitian probabilitasnya pada kartu remi. Dan sesaat setelah Venkat berhasil mengujinya, ia meminta Santanu untuk mengajak 3 mahasiswa yang bisa membantunya menyelesaikan penelitiannya ini. Tak butuh waktu lama, Santanu membawa Sid, Vikram, dan Aparna ke hadapan Venkat. Di situ Venkat menyuruh ketiga mahasiswanya itu seakan-akan sedang main judi. Ia lalu menebak pemenangnya dengan menggunakan teori probabilitas. Dan ternyata tebakannya selalu benar. Santanu yang melihat hal itu lantas kepikiran supaya Venkat mencobanya langsung di kasino. Tapi Venkat menolaknya. Beberapa hari kemudian Venkat harus kembali menelan kenyataan pahit kalau penelitiannya itu lagi-lagi mendapat penolakan. Hal itu tentu saja membuat Venkat sangat-sangat kesal. मैंने जो पेपर सबमिट किया था वो रिजेक्ट हो गया क्यों मैंने जो सोचा था it was brilliant. It's a process.
Not anyway. Akibat penolakan itu, Venkat akhirnya setuju dengan idenya Santanu untuk menguji coba penelitiannya itu di meja judi. Santanu pun saat itu juga langsung membuat rencana. Pertama-tama mereka harus menyamar menjadi orang biasa dan pergi secara terpisah tanpa saling mengenali satu sama lain. Dan untuk Aparna, Santanu sama sekali gak menyarankan cewek culun itu untuk ikut bersamanya. Mengingat tampilan cewek di kasino haruslah seksi, cantik, dan gak bau matahari. Dan Sid pun mengatakan Aparna tidak bisa melakukannya. Hal itu pun menyulut emosi Aparna. Saking emosinya, Aparna pun langsung ngambek dan segera angkat kaki dari sana. Malamnya saat Venkat ke kasino, ia shock berat sampai-sampai ingin pulang. Santanu yang menyadari segera menenangkan Venkat bahwa mereka melakukan ini hanya demi penelitian Venkat aja. Dan akhirnya Venkat pun siap main judi. Gak lama kemudian, bagaikan Cinderella, datanglah Aparna dengan penampilan yang mampu membuat semua mata tertuju padanya. Cinderella pun tiba. Meski sempat kaget, Santanu pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan kode kartunya kepada Venkat. Lalu bersamaan dengan hal itu, Santanu pun memberitahu tugas Aparna adalah mengalihkan perhatian. Dan tiba-tiba saja terlihat sang pemilik kasino yang bernama Dagdu sedang mengejar orang yang ketahuan bermain curang. Ketika Dagdu akan pergi, ia seketika terpana melihat kecantikan Aparna yang cantiknya mirip apotek tutup, gak ada obat. Dan saat itu juga Dagdu pun langsung gabung main judi bersama Venkat dan juga Sid. Di saat itu juga Sid memberi kode kartunya kepada Venkat, yang kemudian Venkat coba menebak kartu lawannya yang lain. Dan dengan penuh percaya diri, Dagdu yakin 100% kalau dialah yang akan memenangkan judinya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kartunya Sid ternyata jauh lebih unggul daripada milik Dagdu. Sambil kegirangan, Sid mengambil semua uang taruhannya. Gak terima kalah, Dagdu pun spontan merampas uang kemenangan Sid barusan. Santanu dan Venkat pun berusaha menolongnya, dan untungnya terdengar suara sirine polisi hingga membuat Dagdu sekarang hengkang dari sana. Atas kejadian barusan, Venkat gak mau lagi berjudi karena judi itu haram dan bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Tentu aja Sid menolaknya. Bagaimanapun juga ia tetap butuh uang karena orang tuanya benar-benar kerja banting tulang sampai berhutang supaya ia bisa kuliah. Begitupun dengan Vikram yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa. Namun Venkat pun menentangnya, lagian sejak awal ia mau main judi buat penelitiannya aja, bukan demi uang. Besoknya Venkat mendapat telepon dari orang misterius yang mengetahui perjudiannya kemarin. Kita sebut saja namanya dengan Ius. Ius ini mengancam akan menghilangkan kakinya Sid apabila Venkat gak memberikannya uang 200.000 rupiah dari setiap kemenangannya main judi. Sejak mendapat telepon dari Ius, pikiran Venkat mendadak jadi gak tenang. Venkat pun terus diteror oleh Ius. Terpaksa Venkat harus main judi lagi. Dan kali ini lokasi kasinonya ada di Victoria Talkies. Jika Venkat gak mau mengikuti kemauannya, Ius bersumpah akan mencelakai Sid, Vikram, dan juga Aparna serta Santanu. Mau gak mau, malamnya Venkat pun kembali berjudi di Victoria Talkies. Untungnya permainan judi aman lancar jaya tanpa ada hambatan sedikit pun. Selesai berjudi, Santanu pun membagikan hasil uang kemenangan mereka, di mana Venkat mendapatkan bagian yang paling banyak dan sebagiannya akan disedekahkan kepada Ius. Beberapa saat kemudian, Venkat menaruh uang 200.000 rupiah itu di tempat yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Ius. Gak lama setelah itu, sebuah mobil pun lewat dan mengambil uangnya. Dan begitulah yang terjadi seterusnya. Venkat selalu diteror untuk bermain judi supaya uang hasil kemenangannya diserahkan ke Ius. Di sisi lain, Sid dan Aparna menyelinap pergi ke kasino. Dan tanpa mereka sadari, seorang teman sekelas mereka yang bernama Abbas mengikuti mereka sampai ke kasino. Untungnya si Abbas ini gak bermulut besar. Makanya pas ngelihat dosennya juga ada di sana, ia cuma diem-diem baik dan berlagak gak kenal. Kayak kamu sama mantanmu sekarang yang pura-pura gak kenal.
Barulah ketika bertemu Sid di kamar mandi, Abbas membuka suaranya. Sid memperingati Abbas agar gak melakukan keinginannya seenak jidat. Sementara itu saat Venkat mau bernafas lega, tiba-tiba aja lawan main judinya seperti mengenali dirinya. Ia bahkan mendesak Venkat untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena Venkat terus bungkam, ia pun merasa gregetan dan terjadilah baku hantam. Sid yang udah muak pun langsung menembakkan pistol ke udara. Dan syukurlah Venkat dan yang lainnya berhasil kabur. Tapi sialnya saat dalam perjalanan pulang, Abbas yang dipasrahkan untuk membawa uangnya malah gak sadar uangnya sudah terbang melayang. Merasa bersalah dengan apa yang terjadi, Abbas pun berjanji akan membawa mereka ke pesta orang-orang kaya yang biasanya sering mengadakan main judi secara privasi. Jika menang, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Mendengar itu, Venkat sontak menentangnya. Rasa-rasanya semua ini sudah terlalu kelewatan. Padahal sudah jelas tujuan awal mereka main judi semata-mata bukan demi uang. Lebih baik mereka berhenti aja, cukup sampai di sini. Sayangnya Santanu, Sid, Vikram, dan Aparna tetap nekat pergi ke pesta orang kaya kenalannya Abbas itu. Dan setelah menunggu cukup lama, mereka pun sadar Venkat gak akan datang. Namun bukannya pulang, mereka malah masih lanjut main judi. Alhasil mereka pun kalah telak. Dan sewaktu Vikram ke toilet, ia dikejutkan dengan CCTV yang ada di mana-mana. Sambil panik ketakutan, Vikram pun buru-buru pulang. Begitupun dengan yang lain. Waktu sampai di kampus, mereka menunggu Venkat hingga terguyur hujan deras. Gak berselang lama, Venkat pun datang. Dengan sangat senangnya, ia curhat bahwa ia sudah menyelesaikan penelitiannya. Dan itu artinya mulai sekarang ia gak akan lagi main judi. Tapi yang jadi masalahnya sekarang, Venkat harus mencari tahu siapa si Iyus ini sebenarnya. Ia mencurigai dalangnya ini adalah salah satu dari Santanu, Sid, Aparna, ataupun Abbas, dan juga Vikram. Di tengah kecurigaan itu, Vikram datang dengan kepala yang berdarah-darah. Gak lama dari itu, Venkat pun mendapat telepon dari Iyus. Katanya Vikram begitu karena Venkat nekat ketahuan ingin mengakhiri main judi. Jika sampai itu benar-benar terjadi, ia gak akan segan-segan untuk melukai yang lainnya. Venkat pun mengaku ke semua orang bahwa selama ini ia diteror dan diperas oleh orang bernama Iyus. Besoknya, Venkat kembali mendapatkan kenyataan pahit. Penelitiannya lagi-lagi ditolak oleh dekannya. Jadi malamnya, Venkat yang sebenarnya ingin tobat harus balik lagi ke dunia judi. Kali ini Venkat akan berhadapan dengan orang paling kaya di India. Namanya adalah Ravinder. Karena Ravinder ini merasa jumawa, ia pun memilih lebih fokus untuk menonton pertandingan baseball. Bahkan ia bertaruh dengan jumlah uang yang sangat fantastis. Di momen itulah Venkat memberikan kode kartunya kepada Vikram. Dan dengan mudahnya Vikram memenangkan judi itu. Sedangkan Ravinder hanya bisa melongo, apalagi pas tahu tim taruhan baseballnya juga kalah. Ravinder pun mendadak langsung kena serangan jantung dan gak sempat menyerang balik. Kau cinta. Hey! Somebody get a doctor! Ketika Santanu membagikan uangnya untuk Iyus, Abbas nyeletuk kalau Iyus itu pastilah orang yang miskin. Dan entah kenapa Vikram malah marah-marah gak terima. Lalu HP Vikram berdering dan ternyata itu telepon dari Iyus. Dalam panggilan itu, ia meminta Venkat untuk menaruh uangnya di dekat pelabuhan. Gak ingin Venkat pergi sendirian, Santanu pun menawarkan diri menemaninya. Siapa tahu Santanu kenal dengan Iyus. Sesaat setelah mereka pergi ke pelabuhan, HP Santanu pun berdering. Di waktu yang bersamaan saat Santanu mengangkatnya, si pemeras itu pun datang mengambil uangnya. Santanu pun memberitahu Venkat kalau seharusnya Santanu gak ikut bersamanya. Besoknya saat Venkat sedang berkonsultasi dengan penelitiannya ke dekan, ia dicaci maki habis-habisan, bahkan dianggap gak punya otak. Sementara di tempat lain, Vikram teriak-teriak memanggil Santanu yang lagi ngajar hanya demi memberitahu kalau semua uangnya sudah dicuri. Rencananya Vikram berniat akan melaporkannya ke dekan, kemudian ke polisi.
Tentu saja Santanu gak setuju karena itu sama saja Vikram membeberkan kejahatan mereka. Bisa-bisa mereka dikeluarin dari kampus terus dimasukin penjara. Santanu pun mencoba menenangkan Vikram. Nanti ia coba bantu untuk mengusut pencurian uangnya. Di sisi lain, Sid terlihat cemburu dengan Aparna yang akhir-akhir ini sering berduaan dengan Abbas. Aparna yang memang dari dulu naksir sama Sid otomatis kegirangan saat orang yang disukainya itu menyukainya balik. Tapi Sid yang memiliki gengsi setinggi gunung Himalaya itu langsung mengelaknya dan malah menghina Aparna adalah wanita murahan. Gak nyangka Sid bisa bicara sesadis itu. Aparna pun saat itu juga langsung meninggalkan Sid dengan kemarahan yang sangat luar binasa. Makanya pas mereka datang ke kasino lagi, Aparna sengaja membuat Sid semakin terbakar api dengan mengajak Abbas menari romantis bersama dirinya. Sedangkan yang terjadi dengan Santanu, ia berpura-pura menjadi orang Italia demi menaklukkan cewek Italia sebagai kekasih keduanya. Ketika mereka mulai main judi, Sid pun semakin kepanasan melihat Aparna dan Abbas sampai-sampai ia nggak fokus main judinya. Sambil emosi, Sid pun pergi dari sana, namun untungnya iman pemain lain tidaklah goyah, sehingga Venkat menang seperti biasanya. Pulang-pulang, Sid langsung menodongkan pistol dengan penuh emosi gara-gara cemburunya sekaligus uangnya yang hilang. Saat Aparna mencoba menenangkannya, Sid malah menodongkan pistolnya langsung ke Aparna. Venkat yang gak tinggal diam langsung bilang kalau judi itu benar-benar telah membutakan mereka semua. Padahal rencana awal mereka berjudi hanyalah untuk penelitian antara dosen dan mahasiswanya, bukan untuk menjadi kaya raya apalagi sampai kehilangan akhlak dan hati nuraninya. Setelah itu, Venkat curhat ke depan foto Einstein kalau ia hanyalah dosen matematika yang sebenarnya niat awalnya ingin ngajarin kehidupan kepada mahasiswanya itu. Seketika Venkat pun termenung dan kepikiran untuk mencari tahu siapa Ius ini sebenarnya yang jadi biang kerok dari semua kegilaan judi ini. Karena menurut Venkat itulah jalan satu-satunya supaya mereka bisa keluar dari lingkaran setan judi ini. Karena Venkat kembali akan memberikan uang untuk Ius, ia pun nekat menantangnya, gak peduli meski harus ditabrak. Akibat kejadian itu, Aparna pun menjadi korbannya, di mana saat ia akan pergi ke kampus ada banyak cowok yang mencegatnya dan memaksanya untuk mengaku kalau Aparna ini adalah Kimchil yang sering berseliweran di kasino. Mendapati kenyataan itu, Venkat sudah sangat kehilangan kesabarannya. Saat Ius menelponnya lagi, ia otomatis menjawabnya dengan kesal bahwa ia kalah dan Ius pemenangnya. Di sisi lain, Vikram yang sedang main di kamar asrama sahabatnya yang bernama Raj tiba-tiba menemukan uangnya yang hilang ada di lemarinya Raj. Sontak Vikram pun malah besar. Ia lalu mengadukannya kepada Santanu dan tanpa pikir panjang Santanu langsung mengusir Raj dari kampus. Dan sewaktu Vikram kembali ke kamarnya bersama Sid dan juga Abbas, malah gantian Sid dan Abbas yang dikejutkan dengan sebuah fakta yang menyakitkan kalau ternyata Vikramlah yang sudah mencuri uangnya Sid. Kecewa dengan apa yang terjadi, Sid dan Abbas pun pergi meninggalkan Vikram sendiri tanpa sepatah kata apapun. Besoknya Raj minta maaf pada Vikram. Vikram yang sama hinanya dengan Raj karena sama-sama sudah menjadi pencuri itu akhirnya memaafkan Raj. Mereka lalu bergegas meninggalkan kampus. Tapi saat melihat ada sebuah CCTV, Vikram mendadak parno dan menjadi sangat ketakutan. Bahkan Vikram mendatangi sebuah pameran untuk berjudi lagi. Ia jadi takut melihat orang-orang. Saking takutnya saat ada yang memotretnya, Vikram langsung lari kalang kabut dan tukang foto itu mengejarnya. Vikram pun berhasil ditangkap, namun ia membanting tukang foto itu sampai nyawanya ikut kebanting. Sementara itu Santanu diputusin sama pacar keduanya karena tuh cewek udah punya pacar baru. Dan scene kemudian berpindah pada Venkat yang sedang bermain judi melawan seorang cowok yang dikenal sebagai Raja Judi India. Namanya adalah Sunny. Di permainan kali ini untuk pertama kalinya Venkat kalah main judi. Venkat dengan sengaja memilih kalah karena ia ingin segera mengakhiri teror dari Ius. Besoknya kampus dihebohkan dengan berita kalau Vikram telah COD-an dengan malaikat maut.
Polisi pun kemudian datang mengamankan TKP. Dan setelah digeledah, para polisi menemukan segepok uang di kamarnya Vikram. Dekan tentu saja nggak mempercayainya, mengingat Vikram adalah penerima beasiswa. Venkat yang melihat tubuh Vikram terbujur kaku hanya bisa merasa bersalah. Dan setelah itu Venkat menyuruh Santanu untuk membaca surat terakhir dari Vikram. Dalam surat itu Vikram menjelaskan mengapa dirinya memilih untuk menyerah dengan hidup ini. Itu semua karena Vikram adalah komplotan dari Ius yang hobi memeras Venkat, di mana Vikram mengira uang bisa membantunya mendapatkan rasa hormat dan juga cinta. Sebab pada malam ketika ia pulang bermain judi di pesta orang kaya, ia ditolak mentah-mentah sama cewek yang ditaksirnya hanya karena ia mahasiswa kere. Kebetulan sekali di saat ia galau, ia melihat uang untuk si Ius, yang mana itu adalah hasil judi mereka. Dan sewaktu Ius datang, Vikram mengajaknya untuk kerjasama. Sehabis mengetahui kenyataan itu, Santanu pun syok berat. Ia lalu mengaku ke semuanya kalau sebenarnya pemerasan itu adalah idenya, yang mana ia bekerja sama dengan rentenir yang sering menagih hutangnya yang sangat menumpuk. Tapi setelah hutangnya lunas, Santanu berhenti menyuruh si rentenir itu memeras Venkat. Tapi apalah daya, si rentenir malah ketagihan dan tanpa sepengetahuannya malah bekerja sama dengan Vikram. Keesokan harinya saat dekan dan para direksi berkumpul untuk membahas dugaan kematian Vikram yang sepertinya disebabkan adanya perjudian ilegal di kampus, Venkat tanpa ragu sedikit pun mengakui bahwa ia telah bersalah karena ia melibatkan Vikram ke dalam penelitiannya. Dan untuk bertanggung jawab, Venkat pun mengundurkan diri sebagai dosen. Ia berharap masalahnya nggak perlu diperpanjang lagi demi menjaga nama baik kampus. Institution का reputation ध्यान रखते हैं. हमने तय किया कि Setelah itu, Venkat pun kembali ke desa dan mengajar sukarela anak-anak yang ada di desanya itu, Desa Ngerombot Nganjuk. Pecir yang mendengar cerita Venkat barusan akhirnya jujur kalau ia telah menerima hasil penelitian Venkat. Dan baginya penelitian Venkat layak mendapatkan penghargaan Isaac Newton, yaitu sebuah penghormatan tinggi dalam bidang matematika. Rupanya penelitian Venkat bisa sampai ke tangan Pecir berkat Santanu. Dan tanpa disangka-sangka, Santanu, Sid, Aparna, dan juga Abbas datang ke sana. Dan ketika tiba waktunya Venkat untuk menerima penghargaannya, ia malah diminta untuk memberikan pidato. Dan dalam pidatonya itu, Venkat meminta maaf atas apa semuanya yang terjadi. Dan gara-gara penelitiannya ada nyawa yang telah ia korbankan. And you wonder who even cares. Oh, come back to your breath. Don't drift away from me. I will come down to remind you of before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our own? Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. Whoa, I'll be beside you all alone. My love for you is so strong. We're right where we belong. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest.